Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1601-1605. Stadion cukup berisik, Feng Yu pergi ke samping untuk menjawab telepon. Liu Tua, sangat terlambat, apakah tidak baik bagi saya untuk makan malam? Jenderal Feng, lihat beritanya, Microsoft mengumumkan peluncuran sistem operasi smartphone generasi berikutnya. Liu Chuanzi berkata dengan cepat. Feng Yu sedikit terkejut. Ketika saya melihat Paul Allen terakhir kali, saya tidak memikirkannya. Saya tidak berharap Microsoft bergerak sangat cepat. Bukankah Microsoft masih sibuk mengerjakan sistem Win 7 mereka? Dan ada juga proyek tablet tab mereka untuk Mi Restart XP, perangkat lunak perkantoran, browser, proyek pemain, dan banyak lagi yang sedang berlangsung, dan sebenarnya dapat meluncurkan sistem operasi smartphone baru dengan sangat cepat. Microsoft layak untuk Microsoft. Mereka semua mengatakan bahwa WOM itu mati dan tidak kaku, belum lagi Microsoft belum terkalahkan. Mereka masih untung tahun lalu dan tahun ini, tapi untungnya turun. Stok terpengaruh, tetapi tidak memengaruhi produk mereka. Penurunan saham hanya berarti aset pembukuan pemegang saham yang memegang saham Microsoft menyusut, dan bukan berarti Microsoft merugi. Feng Yu menggunakan ponselnya untuk masuk ke gelombang gaji, dan beritanya benar-benar mengatakan ini. Karena gelombang gaji memiliki kantor cabang di negara tersebut, pembaruan beritanya paling cepat, dan telah menjadi situs portal dengan pengguna terbanyak di China. Itu juga merupakan situs portal Cina pertama. Grup Bintang 4, Motorola, Samsung, LG, Dopot dan produsen ponsel lainnya telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan ponsel pintar yang dimuat dengan sistem operasi smartphone baru Microsoft. Sistem permainan yang dulu memiliki pengguna smartphone terbanyak kini telah menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Seperti BlackRock, mereka kini telah menjadi milik mereka sendiri. Tentu saja, sistem mereka juga memiliki kelebihannya sendiri, tetapi sebaliknya, kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya. Microsoft tidak ditantang oleh BlackRock, juga bukan Luo Jia, melainkan sistem Yinsan. Karena penjualan mesin pintar angin dan hujan menjadi semakin baik, pangsa pasar semakin besar, dan promosi dari mulut ke mulut telah melampaui BlackRock. Yinsan telah menjadi tolok ukur ponsel pintar dunia. Microsoft tidak akan memperkenalkan sistem baru, dan khawatir semakin banyak pengguna yang terbiasa dengan sistem host, maka mereka tidak akan mudah membalikkan kelembaman pengguna. Mereka baru saja meluncurkan generasi ketiga dengan mesin pintar angin dan hujan, dan generasi keempat masih ketinggalan zaman, meluncurkan sistem baru mereka, dan biarkan produsen ponsel lain dapat meluncurkan mesin pintar baru untuk mengelilingi angin dan hujan pintar mesin, pundi-pundi sistem host. Saya harus mengatakan bahwa waktu ini sangat bagus. Feng Yu menelepon Liu Chuanzi, masalah ini tidak perlu khawatir. Jangan biarkan semua orang bekerja lembur dalam semalam, sisanya harus istirahat dengan normal, besok pagi kita akan mengadakan pertemuan. Liu Chuanzi menutup telepon dan sangat bingung. Saat ini, bagaimana Feng Yu masih begitu tenang? Mungkinkah dia mengharapkan situasi ini? Dan dia juga menemukan solusi. Dia benar-benar ingin memanggil orang lain dan melakukan tindakan balasan dalam semalam. Tapi sekarang, dia tidak terburu-buru. Karena Feng Yu berkata bahwa dia akan menyelesaikannya besok, dia percaya bahwa besok pasti akan menyelesaikannya. Feng Yu tidak pernah mengecewakan orang. Feng Yu pergi, dan Wen Dongjun pergi. Tetap di sini dan lebih malu. Dia memutuskan untuk pulang untuk tidur nyenyak, melupakan masalah hari ini, dan mungkin mendapatkan kembali cintanya pada bola basket. Feng Yu kembali ke rumah, tetapi gagal untuk beristirahat, tetapi memimpin tiran setempat ke kamar mandi di lantai bawah, mengisi baskom besar dengan air, dan kemudian memanggil tiran setempat untuk melompat masuk. Tiran setempat sangat nyaman berbaring di air hangat. Setelah Feng Yu menggunakan air untuk membasahi tiran lokal, dia mulai memandikan tiran lokal dengan cairan mandi yang dirancang khusus untuk memandikan anjing. Tu Hao menyipitkan mata dengan nyaman, dan setiap kali dia mandi, dia lebih aktif daripada Feng Yu. Seluruh tubuh digosok lagi, disisir dengan hati-hati dengan sisir beberapa kali, disiram dan dikeringkan.
Tu Hao sangat puas pergi ke kamarnya untuk beristirahat, dan Feng Yu harus membersihkan kamar mandi, lalu naik ke atas untuk mandi. Mandikan tiran setempat dan buat dia basah. Keesokan paginya, Feng Yu tidur lagi dan secara alami bangun, lalu membawa tiran lokal keluar untuk pangkuan, lalu meminta pengemudi untuk mengirim dirinya sendiri ke perusahaan. Ketika dia tiba di perusahaan, para eksekutif lain sudah menunggunya di ruang rapat. Feng Yu berada di posisi utama dan tersenyum kepada semua orang. Bagaimana? Lihat ekspresi semua orang, sepertinya sedikit cemas. Bukankah Microsoft merilis sistem operasi smartphone baru mereka? Apa yang kamu khawatirkan? Total Feng, Microsoft telah membuat sistem operasi seperti itu untuk waktu yang lama. Itu pasti dari segi fungsi, dengan peningkatan dan penguatan yang hebat, kita harus berhati-hati. Menanyakan wajah bos penuh dengan kekhawatiran. Lei Dajun keberatan, permintaan lama, saya kira tidak. Sistem Vista masih merupakan produk yang telah dilakukan Microsoft selama beberapa tahun. Hasilnya tidak sebaik XP. Bukankah itu kesalahan SOS kami? Feng Yu sangat puas dengan Lei Dajun. Ya, Anda tidak dapat menganggap produk baru Microsoft sebagai tujuan yang tak tertandingi, tetapi kita tidak boleh menganggapnya enteng. Sistem baru mereka, tidak begitu banyak produsen ponsel yang mengumumkan dukungan dan ingin meluncurkan mesin pintar baru. Lao Su, saya ingat Anda memberitahu saya, konfigurasi ponsel cerdas kami dapat ditingkatkan. Su Lihua menjawab, ada kemungkinan untuk melakukan beberapa peningkatan, seperti menambah memori, membuat beberapa perubahan pada ukuran layar, membuat beberapa perubahan dalam resolusi layar, meningkatkan daya baterai, meningkatkan piksel kamera, del. Inti dari prosesor ponsel untuk sementara selesai. Tidak ada yang perlu ditingkatkan. Feng Yu memandang Lei Dajun, jadi, bisakah rumah kita melakukan beberapa peningkatan? Misalnya, kecepatannya lebih cepat, konsumsi daya lebih rendah, dan beberapa perangkat lunak fungsional ditambahkan. Bisakah itu dilakukan? Tentu saja, ini bukan masalah. Kami dapat memperbarui kapan saja, tetapi semuanya diperbarui berdasarkan perangkat lunak asli, perangkat lunak fungsional dan perangkat lunak game, del, tidak banyak peningkatan. Feng Yu mengangguk, lihat, masalahnya sudah selesai. Semua orang memandang Feng Yu, merasa tidak bisa dijelaskan apa yang menyelesaikannya. Pembaruan ini tidak cukup bagi kami untuk meluncurkan badai S4. Apakah menurut Anda kami akan meluncurkan mesin pintar angin dan hujan generasi keempat? Tidak. Kami akan meluncurkan pemutakhiran generasi ketiga. Mesin pintar kita saat ini, layarnya 2,6 inci kan. Lalu kenapa kita tidak bisa meluncurkan layar besar 3,0 inci? Ponsel ini bisa disebut badai S3 Plus, upgrade dari S3. Kami memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan upgrade dilakukan, bahkan layar menjadi lebih besar. Ini bukan model baru, tapi cukup untuk menghadapi smartphone baru dari produsen lain. Saya tidak meremehkan mereka, tetapi pemikiran mereka terbatas. Mereka tidak akan memiliki desain yang luar biasa dalam waktu singkat, baik itu penampilan maupun fungsi. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir sama sekali, tapi kali ini, itu bisa meletakkan fondasi yang lebih baik. Dominasi ponsel badai kita. Mereka hanya bisa meniru kita. Suai Suanbu mengumumkan peluncuran mesin pintar W958C, keyboard tulisan tangan 2 dalam 1, memori super tinggi, benar-benar unik. Motorola akan meluncurkan ponsel pintar Q1, dilengkapi dengan sistem operasi smartphone generasi kelima Microsoft, desain keyboard penuh ultra tipis, reproduksi klasik 4-star i320, mesin super pintar yang mendukung fungsi pengenalan suara. Berbagai produsen ponsel telah mengumumkan bahwa ponsel pintar baru mereka akan segera tersedia, semuanya mendukung sistem operasi ponsel cerdas generasi kelima Microsoft, yang membuat industri terpana. Perusahaan lain juga telah melihatnya, ini pasti hubungan Microsoft, mereka akan meluncurkan ponsel pintar baru pada waktu yang hampir bersamaan, sepertinya perang produsen ponsel, tetapi sebenarnya perang sistem operasi mesin cerdas. Kali ini, Nuo Jia juga mengumumkan peluncuran E70, smartphone berdesain baru dengan sistem balap generasi baru. Pada saat yang sama, BlackRose juga mengumumkan peluncuran ponsel pintar baru, yang tentunya merupakan sistem mereka sendiri. Namun,
banyak orang telah mengetahui bahwa mereka selalu bekerja dengan baik di ponsel pintar, dan bagian mereka telah naik ke ponsel angin dan hujan nomor 1 di dunia. Sebenarnya, tidak ada berita. Dan ponsel Aihua. Apakah mereka merelakan peluncuran mesin pintar baru, mengira dengan mesin pintar di awal tahun, mereka bisa terus mendominasi pasar? Apakah ini agak terlalu sombong? Di kantor pusat Microsoft, banyak eksekutif yang bertemu saat ini. Sentimen Paul Allen adalah, semuanya, sistem operasi smartphone generasi kelima kami telah diadopsi oleh lebih banyak produsen ponsel. Akibatnya, pangsa pasar sistem kami di pasar smartphone pasti akan meningkat. Kami ingin dunia tahu bahwa di bidang sistem operasi, meskipun hanya sistem operasi smartphone, kami adalah Microsoft yang terbaik dan terkuat. Eksekutif lain juga terikat, dan tidak ada yang mengira Microsoft akan gagal kali ini. Mereka sangat percaya diri dengan sistem mereka, belum lagi dukungan dari begitu banyak pabrikan top, bagaimana mereka bisa kalah. Proses cerdas ponsel semakin cepat, dan ketergantungan pada prosesor, memori, dan perangkat lunak semakin tinggi. Smartphone ini bukan replika dari sebuah PC. Ketika Microsoft mampu merajai sistem operasi PC, kali ini masih bisa merajai sistem operasi smartphone. Kalahkan mawar hitam apa, Rush dan host semuanya, dan kuasai pasar ini. Bill Gates mengerutkan kening. Jangan berpikir tentang peluncuran sistem operasi mesin pintar generasi baru. Tidak, beritanya tidak mengatakan, bahkan memikirkan Yinsan pasti karena kekuatan teknisnya tidak cukup, tidak dapat dengan cepat meluncurkan sistem generasi baru. Pasar ini, kita harus benar-benar sibuk. Ballmer menyela Paul Allen saat ini, Paul, saya pikir kita tidak boleh terlalu optimis, kita harus mempertimbangkan bahwa host perak Yinsan masih memiliki banyak keuntungan. Dan kita semua dapat melihat bahwa mereka memiliki banyak fitur untuk ditambahkan, tetapi mereka dibatasi oleh perangkat keras telepon dan tidak dapat direalisasikan. Sekarang perangkat keras ponsel telah ditingkatkan lagi. Siapa yang dapat mengatakan bahwa bahkan host Yinsan tidak dapat ditingkatkan? Mereka tidak perlu diperbarui. Mereka hanya perlu menambahkan beberapa tambalan fungsional yang sudah sangat kuat. Dan jangan lupa, kami memiliki banyak produsen ponsel, tetapi produsen ponsel pertama dan kedua di dunia bukanlah mitra kami. Kekuatan ponsel badai tidak hanya pada sistemnya, tetapi juga pada konfigurasi perangkat kerasnya. Ponsel. Ada aspek seperti desain yang sangat bagus. Tidak perlu dikatakan, saya telah memperkenalkan banyak mesin laris. Meski kini terlampaui badai ponsel, keuntungan kedua perusahaan itu sebanding. Saya pikir Nuoji mungkin lebih tinggi. Dan jangan lupa, ponsel angin dan hujan juga memiliki sejumlah mitra seperti ponsel Aihua, ponsel Philips, ponsel Tata, Dell. Lineup mereka tidak bisa diremehkan. Ini seperti menjual di PC. Perangkat lunaknya sangat bagus, tetapi jika konfigurasi perangkat kerasnya tidak bisa mengikuti, maka penjualannya tidak akan bagus. Kuncinya sekarang adalah apakah ponsel pintar baru dari pabrikan ponsel ini bisa mengalahkan kecerdasan ponsel angin dan hujan. Ini adalah kunci dari seri mesin. Kalimat Ballmer, agar orang lain tidak bisa membantah, terus terang, perangkat lunak pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari perangkat keras, kedua belah pihak saling melengkapi. Mereka yakin dengan perangkat lunak yang mereka kembangkan, tetapi telepon bukan hanya perangkat lunak, tetapi juga perangkat keras. Jika hardware terlalu jelek, maka konsumen tidak akan membayar. Tapi pikirkan tentang produsen ponsel yang bekerja sama dengan mereka juga top dunia, dan desainnya tidak boleh terlalu buruk. Dan semua orang tahu bahwa ini akan menabrak angin dan hujan, menabrak host, mereka akan menghasilkan desain terbaik. Microsoft sangat percaya diri, dan hal yang sama berlaku untuk produsen ponsel yang dilengkapi dengan sistem Microsoft. Dalam pandangan mereka, sistem operasi smartphone adalah standar. Sekarang ada 4 standar, host, Rache, BlackRose dan Microsoft. Bagaimana agar standar tersebut dapat diterima oleh lebih banyak pengguna? Tentu saja, diperlukan lebih banyak dukungan vendor. Sistem Microsoft, dengan dukungan mereka, kemudian memiliki dukungan vendor terbanyak, apakah ini masih gagal? Standar mereka pasti akan dipromosikan lebih luas dan diterima oleh lebih banyak pengguna.
Hasil akhirnya adalah 3 sistem operasi smartphone lainnya berangsur-angsur menurun. Ponsel angin dan hujan, jika tidak berada dalam kelompok yang sama, akan tertinggal dan perlahan tertinggal. Mereka yakin bahwa jalan yang mereka pilih itu benar, dan angin serta hujan, mereka jalani. Mungkin karena itu, ponsel angin dan hujan juga akan turun, setidaknya untuk menarik ponsel angin dan hujan dari tahta produksi dan penjualan pertama di dunia. Motorola telah berjongkok, mereka mendapatkan kembali status bos ponsel dunia, Cinta juga 3 besar, Bintang 4 yakin bahwa posisi mereka di produsen ponsel akan lebih ditingkatkan, masa depan sepertinya tidak akan menjadi dunia atas. Tepat ketika mereka semua berpikir bahwa ponsel angin dan hujan akan terus tidak diketahui, ponsel angin dan hujan, Ponsel Aihua dan bersama lainnya mengadakan konferensi pers, mereka akan meluncurkan versi upgrade dari ponsel pintar generasi ketiga. Misalnya, ponsel angin dan hujan baru disebut S3 Plus, dan Plus adalah peningkatan kinerja. Pada saat yang sama, ponsel angin dan hujan juga menjelaskan bahwa ini bukan mesin cerdas generasi keempat, tetapi hanya pada mesin cerdas generasi ketiga. Tampilannya telah berubah, tetapi perubahannya tidak akan besar. Perangkat keras akan ditingkatkan, dan sistem akan ditingkatkan. Pengguna yang awalnya membeli S3 tidak perlu khawatir, mereka dapat mengunduh pembaruan tambalan sistem secara gratis. Pabrikan ponsel lain agak terpana. Pembaruan ponsel pintar dari ponsel angin dan hujan bukan dari generasi ke generasi. Kok kali ini beda, malah dapat S3 Plus. Ini seperti mode baru dari mesin fungsi, di mesin pintar, apakah bisa seperti ini? Jadi apa perbedaan antara peningkatan ini? Semua orang bingung dengan konferensi pers ini. Anda mengadakan konferensi pers, dan bahkan parameter kinerja ponsel belum diumumkan. Jadi apa yang Anda lakukan di konferensi pers ini? Namun segera, pabrikan lain akan mengerti. Di situs resmi ponsel angin dan hujan, banyak pesan muncul, semua pengguna bertanya, apa itu S3 Plus baru, apa parameter kinerja dan berapa? Mereka menemukan bahwa mereka tidak menyadari fakta bahwa ponsel angin dan hujan sudah memiliki kelompok pengguna yang begitu besar, dan orang-orang ini sebenarnya menantikan mesin pintar baru untuk ponsel badai. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka. Saat pengguna menantikan merek baru, bahkan jika Anda memperkenalkan model baru, mereka harus membuat perbandingan. Jika kinerja Anda lebih baik dari pihak lain, tetapi hanya terlampaui sebagian, pengguna mungkin tidak dapat membelinya. Ini adalah peran merek yang menumbuhkan loyalitas pengguna. Dan begitu kinerja Anda tidak lebih kuat dari yang lain, masalah akan datang, dan konsumen bahkan tidak akan mempertimbangkan produk Anda kecuali Anda memiliki keunggulan absolut dalam harga. Performa ponsel baru mereka, harga, del. Didasarkan pada perbandingan angin dan hujan S3, mereka yakin, parameter perangkat kerasnya tidak lebih buruk dari S3, dan bahkan lebih baik. Tapi mereka tidak tahu, apa parameter kinerja S3 Plus ini, apakah ada lompatan besar. Namun, banyak hal telah mencapai titik ini, dan mereka tidak akan menghentikan rilis yang baru. Mereka juga tidak percaya bahwa mesin pintar baru sementara semacam ini dapat diperbaiki. Dalam pandangan mereka, tidak lebih dari sedikit memori, fungsi sistem diperkuat sedikit, dan tidak akan ada perubahan besar. Jika banyak perubahan, maka lebih baik meluncurkan ponsel pintar generasi baru. Akibatnya, smartphone baru dari produsen ponsel besar terdaftar saat ini. Mereka berpikir bahwa ponsel angin dan hujan dan sebagainya masih belum dapat direalisasikan, yaitu meskipun dapat dengan cepat mendesain peningkatan, tetapi pabrik mungkin tidak dapat memproduksinya, inilah keuntungan mereka. Sangat tidak mungkin untuk memproduksi mesin baru, seperti ponsel angin dan hujan. Anda hanya perlu memiliki stok dalam jumlah tertentu sebelum dapat didaftarkan. Tapi kali ini, ponsel angin dan hujan mengadopsi metode baru, situs web resminya sudah prapenjualan. Ponsel angin dan hujan mengumumkan parameter kinerja S3 Plus, dan pada saat yang sama sangat buruk. Itu membuat tabel perbandingan parameter mesin pintar baru dari pabrikan lain dan menempatkannya di situs web resmi mereka. Layar warna ponsel angin dan hujan adalah 260.000 warna. Ini hanya dilakukan oleh yang tercinta, Motorola, dan beberapa produsen pulau. Bintang 4 masih 65.000 warna.
Resolusi layar, semuanya 240*320, ukuran layar antara 2 inci dan 2,2 inci. Hanya resolusi Nuojiya yang 416*352, tetapi ukuran layarnya hanya 2,1 inci. Resolusi angin dan hujan S3 Plus adalah 416*352, ukuran layar 3.0, bahkan ukuran layar S3 adalah 2.6, bagaimana perbandingannya? Memori tubuh, cinta ini telah membuat perubahan besar, 4 GB. Tentu saja angin dan hujan S3 Plus juga 4 GB, yang juga mendukung ekspansi kartu set. Ponsel lain, memori Nuojiya hanya 75 meter, 4 bintang 128 meter dan 64 meter 2, Motorola Rola 1 GB, sama sekali tidak mungkin. Untuk kamera, Motorola Rola, Nuojiya adalah 2 juta piksel, 4 bintang adalah 1,3 juta piksel, dan cinta ini sama sekali tidak memiliki kamera. Angin dan hujan S3 Plus, tidak hanya 2 juta piksel, tetapi juga kamera ganda depan dan belakang. Dan mendukung zoom optik 3 kali, zoom digital 8 kali. Pabrikan lain hanya mendukung zoom digital, yaitu 4 kali sebanyak 8 kali, dan semuanya hanya memiliki satu kamera belakang. Smartphone memiliki fungsi kamera, jadi apa yang ingin Anda lakukan dengan jelas? Angin dan hujan S3 Plus juga dapat merekam format video yang lebih jelas, sementara ponsel lain lebih kabur. Inilah kemenangan angin dan hujan S3 Plus. Dan dalam fungsi internet, fungsi transmisi data, fungsi pemosisian GPS, mereka juga tidak memiliki fungsi apapun, dapat bersaing dengan angin dan hujan S3 Plus. Dari segi durasi panggilan, durasinya 6 hingga 8 jam, dan daya baterainya tidak melebihi 1000 mAh, tetapi baterai angin dan hujan S3 Plus mencapai 2000 mAh. Tentu saja, durasi panggilan tidak lebih dari 2 kali lipat, karena fungsinya lebih banyak, dan layar lebih besar, lebih haus daya, tetapi durasi panggilan mencapai 12 jam. Dan tidak peduli waktu memutar MP3 atau video, itu lebih baik. Semuanya adalah desain keyboard, layarnya kecil, dan tombol serta sentuhannya ganda. Namun, angin dan hujan S3 Plus mengadopsi desain sentuh yang konsisten, dan tombolnya masih hanya 3 berikut, 3 di samping dan 1 di atas. Dalam hal berat, ponsel lain memiliki berat antara 95 dan 130 gram, tetapi angin dan hujan S3 Plus telah mencapai 153 gram, yang lebih berat dari mereka. Poin ini tidak merugikan, dan banyak orang masih menyukai perasaan jatuh ini. Dari segi ukuran tubuh, semua orang hampir sama. Tidak ada yang memiliki keunggulan absolut. Beberapa memiliki ketebalan lebih dari 2 cm. Beberapa memiliki ketebalan hanya 1 cm, dan ponsel angin dan hujan berpusat pada 1,6 cm. Ukuran panjang dan lebarnya, semua orang sama. Namun yang jelas angin dan hujan S3 Plus sekali lagi memenangkan warna tampilan. Ponsel lain sebagian besar berwarna hitam dan putih, dan mungkin perak dan coklat, tetapi angin dan hujan S3 Plus tidak hanya melanjutkan desain multiwarna S3, tetapi juga menambahkan sampahnya emas baru, tetapi Feng Yu menamakannya emas lokal. Ponsel lain condong ke fungsi bisnis, tetapi angin dan hujan S3 Plus telah membuat game seluler gratis baru bernama Xiaofan. Feng Yu mengatakan bahwa smartphone tidak hanya dapat digunakan untuk bisnis, tetapi juga untuk hiburan. Game seluler memungkinkan pengguna untuk bersantai sambil mengantri, menunggu mobil, atau pergi ke kamar mandi. Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebelum dia terlahir kembali, game mobile yang penuh warna tidak hanya ada di China tetapi juga di mancanegara. Saat itu, hampir semua ponsel pintar menguasai pasar. Bahkan banyak orang tua suka memegang game di ponsel mereka dan menghabiskan waktu yang membosankan. Dengan cara ini, mesin pintar baru untuk angin dan hujan belum terdaftar, namun membawa dampak besar bagi produsen ponsel lainnya. Apalagi dari segi harga, angin dan hujan S3 Plus hanya lebih mahal $100 dari S3. Mereka belum dapat berbicara tentang keunggulan harga dari harga S3. Walaupun S3 Plus lebih mahal, tapi performanya lebih unggul, mahal banget kan? Meski ponsel tersebut belum ada di pasaran, sudah banyak pengguna di situs resminya yang tidak sabar untuk membayar pesanannya.
Banyak dari mereka ingin mendapatkan mesin baru, baik untuk pengalaman atau untuk pamer. Ponsel pintar dari pabrikan ponsel lain mungkin sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan angin dan hujan S3 Plus, ini benar-benar terang. Tentunya masih ada sebagian orang yang kurang menyukai layar sentuh angin dan hujan S3 Plus. Mereka mengatakan bahwa layar sentuh itu mudah dipakai, mudah pecah, seperti tombolnya lebih nyaman. Dan layar sentuh lebih mahal, apa layarnya begitu besar. Namun, bagaimanapun, pencemaran nama baik adalah minoritas, dan masih banyak orang yang menyukai ponsel baru ini. Oleh karena itu, pra-penjualan ponsel yang belum diproduksi ini telah melampaui ponsel pintar baru dari produsen ponsel tersebut. Dalam hal sistem operasi, Microsoft mulai mengiklankan secara besar-besaran, mengklaim seberapa bagus sistem operasi smartphone generasi kelima mereka, seberapa cepat dan hemat energi. Melihat ini, saya bahkan mulai mengiklankan jika Yinsan tidak menunjukkan kelemahan. Saya menunjukkan bahwa mereka memimpin revolusi ke arah berbagai aplikasi ponsel. Berapa banyak fungsi Microsoft yang meniru mereka, dan ada banyak fungsi, yaitu Microsoft. Saya tidak bisa menirunya. Microsoft mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari banyak produsen ponsel, bahkan ingin Yinsan mengatakan bahwa produsen ponsel pertama dan kedua di dunia tidak mendukung sistem Microsoft, terlihat bahwa sistem ini tidak mudah digunakan. Sama seperti sistem FIS yang diperkenalkan Microsoft, saya merasa itu tidak lebih baik dari kenyataan buruk. Dan bahkan jika Yinsan juga menunjukkan bahwa Microsoft telah mengumumkan penangguhan pembaruan besar pada sistem P untuk mempromosikan sistem Vistra, lalu jika Microsoft meluncurkan sistem operasi smartphone generasi baru, apakah mereka akan tetap mempertahankan sistem lama? Pada titik ini, meskipun Microsoft menjelaskan bahwa mereka tidak benar-benar menghentikan pembaruan besar, mereka hanya mengatakan sesuatu yang salah dan melewatkan kata mungkin. Namun, hal ini tidak membuat pengguna puas. Banyak pengguna merasa bahwa meskipun mereka ingin mengatakan bahwa Yinsan sangat masuk akal, Microsoft telah merencanakannya. Jika bukan karena keberadaan Yinsan, saya khawatir itu akan terjadi. Pada titik ini, Microsoft telah kehilangan kepercayaan pengguna. Mereka juga merasa bahwa bahkan sistem Yinsan benar-benar memiliki banyak keuntungan. Tentu saja, bukan karena sistem Microsoft tidak bagus, tetapi telepon angin dan hujan tidak mendukung sistem Microsoft. Pabrikan ponsel yang mendukung sistem Microsoft adalah semua produk yang dibuat, dan mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan mesin pintar angin dan hujan serta Aihua. Pabrikan ponsel itu tidak tahu apa yang diinginkan konsumen ini. Dalam pertengkaran ini, penjualan ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem HUS dan sistem Microsoft semakin meningkat. Meski pertumbuhan ponsel berangin dan hujan paling besar, pabrikan ponsel lain tampil sangat baik di basecamp masing-masing. Produsen ponsel ini juga terbagi menjadi faksi, masing-masing mempromosikan keunggulan sistem mereka sendiri dan saling memerangi kekurangan. Saat ini, dua pabrikan smartphone tangguh yang asli menangis. BlackRose pernah menjadi produsen smartphone paling terkenal, namun pangsa pasar mereka di Eropa dan Asia tidak hanya turun hingga 1 digit, tetapi masih terus turun. Pangsa pasar asli Amerika Utara yang awalnya kuat juga menurun, dan diambil alih oleh ponsel pintar merek lain. Banyak yang bilang tampilan ponsel BlackRose itu sama saja, tanpa ada inovasi. Dan peningkatan perangkat keras tidak cukup cepat, dan kecepatan peningkatan perangkat lunak tidak memuaskan. Yang juga tertekan adalah Nuojia, kelas aslinya didirikan bersama dengan Motorola dan Cinta, tetapi dua lainnya telah beralih ke pelukan Microsoft, perusahaan game, menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nuojia. Awalnya, saya sangat senang. Saya pikir kedua perusahaan memilih jalan yang salah karena perusahaan memiliki pengalaman pengembangan yang kaya, sistem yang matang, dan basis pengguna yang luas pada sistem operasi smartphone. Namun, kenyataannya memberikan Nuojia Hen sebuah tamparan di wajahnya. Meskipun ketiga sistem permainan itu adalah fondasi, mereka meningkat setelah kombinasi, tetapi kecepatan promosinya tidak sebaik Microsoft dan HUS, atau bahkan hitam mawar. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam pengembangan sistem. Tiga perusahaan perangkat lunak investasi asli, sekarang menjadi kepemilikan perseorangan, dana yang dibutuhkan untuk berinvestasi menjadi lebih besar.
Mereka masih belum cukup sesuai dengan jumlah investasi sebelumnya, tetapi mereka masih akan kehilangan uang sebanyak 3 kali lipat. Poin ini, biarkan Nuo Jia jatuh ke dalam situasi yang canggung. Mereka mulai menyesali beberapa. Saya tahu bahwa saya harus mencoba untuk mempertahankan Motorola dan cinta pada saat itu, atau hanya menjual permainan, lalu Mawar Hitam tidak tertarik. Mereka hanya mendukung sistem lain, yang lebih baik dari sekarang. Namun saat itu mereka justru berubah dari peringkat 1 dunia menjadi peringkat 2 dunia. Mereka juga berpikir untuk mengandalkan sistem kompetisi untuk memberi mereka beberapa keuntungan, dan mungkin merebut kembali tahta nomor 1 dunia. Namun kini tampaknya mereka tertinggal di bidang ponsel pintar. Microsoft dan bahkan ingin beriklan di Yinsan, mempublikasikan keunggulan sistem mereka, dan mendapatkan jumlah yang sesuai dari produsen ponsel, tetapi bagaimana dengan Nuo Jia? Persaingan juga milik mereka sendiri. Jika mereka ingin beriklan seperti Yinsan, mereka akan membayar terlalu mahal untuk beriklan, dan jelas akan merugi. Yang lain mempromosikan bersama, dan biaya iklan dibagi, tidak terlalu banyak. Juga dalam situasi yang memalukan ini, ada Black Rose, yang, seperti Nuo Jia, memiliki ponsel cerdasnya sendiri, sistemnya sendiri, tidak mampu membayar biaya iklan setinggi itu. Hei Mei akhirnya memutuskan untuk tetap di base camp. Di pasar Amerika Utara saja, dia meningkatkan investasi dalam periklanan. Di Eropa dan Asia, dia secara selektif menyerah dan pertama-tama menyelamatkan pasar dengan pangsa tertinggi. Namun, Nuo Jia berada dalam dilema. Pangsa mereka di pasar Eropa dan Asia bagus, tetapi produsen ponsel di Asia terlalu kuat, dan mereka hanya dapat memutuskan untuk menyelamatkan basecamp Eropa. Meski begitu, pangsa pasar mereka menurun, perhatian menurun, dan aplikasi ponsel yang mendukung Saipan dan Black Rose menjadi semakin berkurang. Semakin banyak aplikasi ponsel yang mendukung sistem khas dan Microsoft menyebabkan penggunanya merugi. Feng total, Tuhan, ras dan sistem Mawar Hitam akan segera dikalahkan oleh kita. Meminta tentara untuk tersenyum. Itu normal, karena terlalu sedikit pabrikan ponsel yang mendukung sistem mereka. Bahkan pabrikan ponsel kecil itu telah bergabung dengan kami dan kubu Microsoft. Mereka tidak bisa mendapatkan lebih banyak dukungan pabrikan, dan pangsa alami mereka akan menyusut. Dalam hal ini, Feng Yu melihat lebih banyak di kehidupan sebelumnya. Bos dan yang kedua bersaing memperebutkan pasar, iklan gila-gilaan, maka merek yang semula di urutan ketiga, lambat laun akan hilang. Misalnya, pertempuran antara Jia Duobao dan Wang Yiji, dan Qi menghilang. Misalnya, Muni dan Hei Heaven bertarung di konsol rumah, dan si Jia menghilang. Meskipun biaya investasi sangat tinggi, mereka secara serius mengurangi keuntungan mereka. Namun, setelah pasar berakhir, akan ada keuntungan yang lebih tinggi menunggu di masa depan. Feng Zong, tapi dengan cara ini, kubu Microsoft akan menjadi semakin kuat, produsen ponsel lain memperbarui dan meningkatkan perangkat kerasnya, kita tidak terlalu pasif. Mendukung produsen ponsel teratas Microsoft, tampaknya kubu Microsoft bahkan lebih kuat. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir tentang ini. Saya ingin efek ini sekarang. Ketika game dan Black Rose secara bertahap gagal, itu adalah saat kami memberikan pukulan berat kepada Microsoft. Adapun caranya, Feng Yu memikirkannya. Pada Sabtu malam, cuaca sangat bagus. Feng Yu dan Lina mengajak tiran lokal untuk berjalan di sepanjang sungai. Lina bertanya dengan sedikit tertekan, mengapa kamu mandi ketika itu sangat memalukan, ketika aku mandi, itu akan menjilatku. Feng Yu berpikir sejenak, mungkin kamu tidak terbiasa. Atau metodemu salah, apakah airnya terlalu dingin? Tidak, air hangat. Itu karena kamu tidak menyisirnya. Sisir. Aku tidak mau berbaring saat menggaruk perutnya. Feng Yuzhen menghancurkan kepala tiran lokal, ini yang tidak bersalah. Kami bermain sebentar, lalu pulang dan mandi. Feng Yu menyerahkan bola bisbol di tangannya kepada Lina, kamu bermain dengannya sebentar, dan bola itu perlahan akan mendekatimu, dan kamu akan malu nanti. Lina mengambil bola bisbol dan melemparkannya ke depan, tiran lokal, kembali dan jongkok. Sepasang kecil sedang duduk di bangku di tepi sungai, dan mereka mendengar pandangan aneh ke belakang. Siapakah ini, begitu terkenal,
berteriak teman, tiran lokal, karena takut orang lain tidak tahu bahwa dia punya uang. Akibatnya, mereka melihat seekor Golden Retriever besar berlari dan mengambil bola. Anjing ini disebut tiran lokal. Untuk pertama kalinya, mereka merasa mungkin tiran setempat adalah istilah yang merendahkan. Lina sangat senang bermain dengan tiran setempat. Dia tersenyum dan berkata, jangan katakan bahwa tiran lokal cukup pintar. Nama ini, bagaimana Anda bangun, sulit didengar. Feng Yui mengangkat alis, keluarga tiran lokal kami akan dipecat. Angin dan hujan baru S3 Plus memiliki ponsel berwarna emas sampainya. Anda tahu, saya menamakannya emas lokal. Lina, emas lokal, tiran lokal, rambut emas, begitukah namanya? Jika mereka yang membeli ponsel tahu bahwa warna yang mereka sukai adalah nama seekor anjing, saya tidak tahu itu akan menjadi apa. Banyak orang yang memelihara anjing di sini. Setiap hari, banyak orang bisa melihat seekor anjing berjalan-jalan di sini. Feng Yununu berkata, sisi lain, lihat tidak, jingba kecil yang dipeluk oleh kakak perempuan, itu adalah keluarga yang harus dibesarkan. Kamu mengatakan apa yang dipikirkan orang-orang ini? Anak itu pergi ke luar negeri untuk belajar, suaminya melakukan itu di luar. Bisnis, tidak ada orang di rumah, tidak dapat membantu dua anak yatim. Apakah anjing menggantikan anak laki-laki? Apakah benar di dalam hatinya, anjing dan anak laki-laki itu sama? Lina tersenyum dan memukuli Feng Yu, bagaimana kabarmu? Membantu dua anak yatim piatu, itu tidak akan lepas dari putra kandung di masa depan. Dukungan, bukan adopsi. Tidak ada hubungan waris yang sah antara keduanya. Mereka memberi anak begitu banyak uang untuk dikerjakan, anak itu lahir, mudah makan dan makan, jika pendidikannya baik, pendidikannya tidak baik, adalah kutu beras dan bahkan mungkin belalang sosial. Beberapa hari yang lalu, diberitakan bahwa seorang anak dididik oleh seorang guru dan harus belajar dengan giat. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambil sekolah menengah dan tidak bisa mengambil universitas. Anak itu menjawab, kami memiliki 19 rumah di rumah kami. Saya memiliki 1 bibit dalam 3 generasi. Rumah-rumah ini adalah milik saya di masa depan. Sewa bulanan lebih dari 10 kali gaji Anda, belum lagi sewa dan harga rumah. Apakah semua naik? Saya tidak butuh kerja sama sekali, tapi uang sewa saja tidak cukup. Kalau begitu, lalu untuk apa saya belajar keras? Mengapa saya harus sekolah menengah, mengikuti ujian perguruan tinggi? Wajib menyelesaikan pendidikan, itu sudah cukup, saya tidak perlu khawatir tentang hidup. Untuk anak-anak seperti itu, Feng Yu tidak tahu bagaimana menilai. Karena kata anak ini, sepertinya itu benar. Rumah orang lain tidak dicuri, dan tidak ilegal. Lina memandang Feng Yu, kalau begitu, kamu, di masa depan, apakah properti ini tidak ditujukan untuk anak-anak kita? Feng Yu tersenyum, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Lihat apakah mereka memiliki masa depan yang baik. Jika ada, perusahaan akan memberi mereka manajemen. Tidak masalah. Jika Anda lebih biasa-biasa saja, terlihat seperti Anda, cari yang stabil. Bekerja, hidup datar tidak buruk. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun selain membelanjakan uang, maka perusahaan akan menyerahkannya kepada orang lain, dan mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Feng Yu tidak bertanya kepada anak-anak seberapa berbakatnya mereka, selama itu tidak bodoh. Dan bahkan jika anak-anaknya sudah tua, ketika mereka menikah dan memiliki anak, Feng Yu harus sehat. Jika anak-anak tidak terlatih dengan baik, maka generasi ketiga akan dibudidayakan juga. Bahkan jika tidak ada satupun yang luar biasa, biasa-biasa saja tidak masalah. Adalah baik untuk menemukan manajer profesional. Terlebih lagi, Feng Yu secara pribadi akan mendidik anak-anaknya dan menanamkan beberapa ide mereka sendiri. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa baik, anak-anak tidak akan bodoh. Feng Yu mencubit wajah Lina dan berkata, sekarang pertimbangkan warisan anak-anak kita, apakah ini terlalu dini? Lina mengejutkan Feng Yu, apa yang saya pikirkan? Saya tidak mengerti bisnis sama sekali. Saya yakin Anda akan mempertimbangkannya dengan jelas. Keduanya mengobrol di sini, tiba-tiba melihat seorang gadis kecil di depannya berjalan dua arah,
lalu melepaskan ikatan tali kedua, memegang frisbee di tangannya dan melemparkannya dengan keras. Saya menghapus, saudari ini tidak akan bermain-main dengan anjing itu, arah frisbee tidak terbang ke sungai. Wanita kedua berlari, lalu membanting keras. Menjatuhkan diri ke sungai. Feng Yu menggelengkan kepalanya, sepertinya perlu berbicara dengan gadis kecil itu tentang pengalaman bermain game dengan hewan peliharaan. Keduanya mabuk dan berlari kembali ke frisbee. Feng Yugang ingin membukanya. Dia melihat gadis itu secara ajaib mengeluarkan sebotol cairan mandi dari tangannya. Remas beberapa di tubuh RH, lalu mulai menggelembungkan keduanya. Haha. Feng Yu masih tidak memahaminya. Setelah melihat gadis itu memberikan gelembung ke tubuh kedua, dia sekali lagi meraih tangannya dan pergi ke frisbee dengan gelembung berisi 2H dan jatuh ke air lagi. Saat RH mengambil frisbee dari air 3 kali berturut-turut, buih di tubuhnya sudah tersapu oleh sungai. Kemudian saudari itu secara ajaib mengeluarkan handuk dan mulai menyeka air di tubuhnya. Saudari, Anda sedang memandikan keluarga Anda untuk kedua kalinya, apakah Anda mengenal orang tua Anda? Lina memandang Feng Yu, sepertinya aku tahu cara memandikan para tiran lokal. Feng Yu memandangi Wolverine dan Happy Second, dan memandangi tiran lokal yang sedang berjongkok di sisi bola bisbol. Dia sepertinya melihat tiran lokal menjadi anjing Wolverine. Feng Yu menggelengkan kepalanya, itu, tugas memandikan para tiran lokal di masa depan, termasuk saya. Hari ini, saya bisa melompat dari sungai dan mencucinya. Tiran lokal sering berjongkok di sofa. Meskipun Feng Yu tidak bersih, dia tidak ingin membiarkan anjing yang merangkak keluar dari sungai berbaring di sofa dan meletakkan dagunya di pangkuannya. Lina tersenyum sangat bahagia. Gadis di sana sepertinya memperhatikan ekspresi terkejut mereka, wajahnya memerah, dan dia mengambil hak kedua dan segera pergi. Feng Yu melihat kembali ke Lina dan berkata dengan serius, ketika kamu menghancurkan tiran lokal, kamu tidak boleh bersama gadis kecil ini. Feng Yu mengeluarkan bola bisbol dari mulut tiran setempat dan melemparkannya ke depan. Tiran lokal, pergi. Tiran lokal, segera kembali. Feng Yu menyaksikan bisbol itu melompat dan melompat ke sungai. Kemudian tiran setempat melompat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.